Kalau kalian nyari film-film terbaik, coba deh kalian explore film-film yang dirilis pada tahun 1994. Di era tersebut, ada banyak sekali film-film yang dianggap terbaik dirilis. Salah satunya adalah film yang menggagalkan The Shawshank Redemption yang menjadi film dengan rating terbaik via IMDb untuk bisa mendapatkan Oscar. Film yang satu ini juga diangkat dari novel karya Winston Groom dengan judul yang sama. You never know what you're gonna get. Forrest Gump. Oke, santai sejenak, rebahkan badan di atas alas karpet, kasur, sofa, asal jangan rebahan di atas badan pacar orang, nanti enak. Universe, here we go again. Welcome to Rewatch. Selamat datang di channel di mana kalian tidak akan pernah mendengarkan adminnya menyebut nama channelnya sendiri. Gak kerasa udah masuk di edisi yang ke-40 dan kita isi dengan salah satu film yang ringan namun memberikan banyak inspirasi dan moral story yang terkandung di dalam filmnya. Tapi yang membuat film ini menarik di mata saya adalah plotnya yang menceritakan beberapa momen hebat dalam sejarah baik itu di dunia politik maupun industri hiburan dunia yang secara tidak sengaja melibatkan tokoh utama kita yang bernama Forrest Gump yang dibintangi oleh Tom Hanks. Juga ada Robin Wright yang berperan sebagai Jenny Karen, Gary Sinise sebagai Letnan Dan Taylor, Michael T. Williamson sebagai Benjamin Buford Blue alias Baba. Seperti biasa, kalau kalian baru tahu film ini dan baru kepikiran buat nonton filmnya, kita ingatkan terlebih dahulu video ini adalah full spoiler content. My mom always said life was like a box of chocolates. Film ini diawali pada tahun 1981 di sebuah halte bus di Savannah, Georgia. Seorang pria bernama Forrest Gump mendapati sehelai bulu burung puyuh. Bulu tersebut hinggap di sepatunya yang lusuh, lalu memungutnya dan menyimpannya dalam sebuah buku. Dia kemudian menawarkan sekotak coklat kepada orang asing yang kemudian mengomentari sepatunya yang bersih sambil menceritakan kisah hidupnya kepada orang asing tersebut. Di sini kita sudah dapat 3 hal kecil, namun akan memiliki makna penting sepanjang filmnya. Sehelai bulu, sekotak coklat, dan sepatu. Adegan flashback membawa kita ke tahun 1951 di Greenbow, Alabama, memperlihatkan Forrest Gump ketika masih bocil, memakai penyangga kaki untuk pertama kalinya dengan tujuan untuk memperbaiki struktur tulang belakangnya yang melengkung dan memperbaiki caranya berjalan. Dia tinggal bersama dengan ibunya. Ibunya adalah seorang pengelola sebuah kos-kosan yang penyewanya itu cukup banyak. Menariknya, ibunya Forrest ini juga menyiapkan makan malam untuk semua penghuni kos. Ketika memanggil Forrest untuk ikut makan malam, Forrest ternyata tidak sedang berada di kamarnya. Rupanya, Forrest Gump lagi asik berjoget sambil diiringi petikan gitar oleh seorang remaja di kamar tersebut. Remaja ini adalah seorang legend yang kita kenal sekarang dengan nama Elvis Presley. Asik. Kalian tahu kan dance icon dari Elvis Presley? Nah, dance itu rupanya inspirasinya berasal dari Forrest Gump kecil dalam film ini. Ketika melihat performnya di TV, Elvis Presley terlihat memperagakan dance ikonik ini menirukan dance dari Forrest Gump. Tapi dalam film ini nama Elvis Presley itu tidak pernah disebutkan. Forrest Gump ini adalah seorang anak yang IQ-nya ternyata berada di bawah rata-rata IQ nasional anak-anak. Dia punya IQ 7,5. Kayak kenal ya. Karena IQ-nya nggak nyampe, ibunya Forrest membujuk kepala sekolah untuk mempertimbangkan anaknya agar bisa diterima di sekolah tersebut. Dan di malam harinya, kepala sekolah itu pun berkunjung ke rumah kos Nyonya Gump. Ngapain? Itu bukan urusan kalian. Lalu, di hari pertama sekolahnya, Forrest bertemu dengan seorang gadis kecil bernama Jenny Karen. Dan akhirnya, keduanya menjadi sahabat. Sahabat yang sangat dekat. Kisahnya di sekolah tidak begitu mulus. Seperti kisah umumnya, dia mendapatkan perlakuan bully dari teman-temannya. Hingga suatu saat, ketika Forrest sedang bersama dengan Jenny, dia harus menghindari bulian 3 bocil temannya. Dan dia pun disarankan oleh Jenny untuk berlari sekencang mungkin. Tanpa dia sadari, aksinya berlari ternyata menghancurkan penyangga kakinya. Bukannya membuatnya terjatuh, Forrest malah bisa berlari kencang, menjauhi kejaran 3 pembuli yang mengendarai sepeda. Inilah pertama kalinya dia menunjukkan bakatnya. Forrest ini memang sering diintimidasi akibat dari cacat fisik dan juga IQ-nya yang di bawah rata-rata. Aksi bully kembali dia dapatkan ketika beranjak remaja, saat berjalan berdua juga bersama Jenny. Jenny kembali menyuruh Forrest untuk berlari menghindari kejaran para pembuli yang kayaknya ini adalah 3 orang yang sama dengan bocil pengganggu sebelumnya. Kali ini mereka memburu Forrest dengan mobil dan menakjubkan, Forrest bisa menghindari kejaran mobil.
bahkan hingga melintasi arena lapangan football yang saat itu sedang digelar pertandingan lokal. Bakatnya ini akhirnya membuat Forrest menerima beasiswa football di Universitas Alabama pada tahun 1963 dan dia menjadi pemain kunci untuk kemenangan tim football universitas tersebut dengan aksi solorannya. Udah Forrest. Konyol. Dia nggak berhenti berlari loh. Dia kemudian menjadi saksi salah satu kejadian bersejarah di Amerika, yaitu Stand in the Schoolhouse Door pada tahun 1963, di mana gubernur pada saat itu, George Wallace, berpidato untuk memenuhi janji politiknya untuk menghentikan desegrasi, yaitu pemisahan dua kubu, dalam hal ini adalah ras kulit hitam dan kulit putih. Dalam siaran langsung di TV, Forrest Gump malah muncul dalam shoot kamera. Tidak berhenti di situ saja, Forrest bahkan lebih beruntung lagi karena potensinya sebagai atlet American football, dia kemudian diajak untuk masuk ke dalam tim All-American yang akhirnya memenuhi undangan Presiden John F. Kennedy di White House. Dan ini juga diabadikan dalam siaran langsung TV. Momen ini adalah momen sebelum kejadian John F. Kennedy ditembak. Setelah lulus kuliah pada tahun 1967, Forrest Gump mendaftar ke US Army. Dia pun ikut camp pelatihan. Selama pelatihannya tersebut, dia berkenalan dengan seorang kulit hitam, sesama prajurit yang akhirnya menjadi sahabatnya. Namanya Benjamin Buford Blue dan panggilannya adalah Baba. Wajahnya kelihatan aneh karena gusi bagian bawahnya memang agak tebal. Makanya ekspresinya kayak wajahnya Desta Botuna kan. Baba ini adalah anak dari keluarga pebisnis udang. Jadi congornya itu nggak berhenti ngebacutin tentang udang mulu. Dia bahkan mengajak Forrest untuk terjun ke bisnis udang dengan dirinya setelah misi militer mereka selesai. Di satu malam, Forrest ditawari temannya sebuah majalah porno, yang mana salah satu talentnya di majalah tersebut rupanya adalah Jenny. Jenny yang terlibat skandal porno aksi dengan memakai alma mater kampusnya akhirnya diskors dan kemudian dipekerjakan di sebuah klub di Miami. Forrest mendatanginya dan menolong Jenny dari tindakan asusila beberapa penonton. Di malam itu, Forrest Gump pun pamitan dengan Jenny untuk berangkat ke Vietnam. Pada tahun 1968, para US Army termasuk Forrest dan Baba dikirim ke Vietnam dan bertugas di divisi infanteri ke-9 di wilayah Delta Mekong. Di sini, Forrest Gump dan teman-temannya dipimpin oleh seorang letnan bernama Dan Taylor. Setelah menjalani operasi rutin berbulan-bulan, peleton mereka malah diserang pada saat sedang berpatroli. Pada saat penyerangan tersebut, Letnan Dan Taylor memerintahkan Forrest untuk berlari dan kabur. Forrest yang menuruti perintah letnannya tersebut akhirnya berlari menghindari serangan bertubi-tubi. Di dalam hutan, dia memutuskan untuk kembali menyelamatkan beberapa temannya termasuk Letnan Dan sendiri. Sayangnya sahabatnya, Baba, terbunuh dalam serangan dadakan tersebut. Letnan Dan Taylor marah kepada Forrest yang menyelamatkannya. Dia merasa lebih baik mati dengan terhormat di medan perang, tapi kini dia justru harus meneruskan hidupnya tanpa kedua kakinya lagi. Masih di camp US Army di Saigon, Forrest diajari salah satu rekannya bermain pingpong alias tenis meja. Forrest malah bisa langsung memainkannya. Dia tertarik dengan olahraga ini dan terus memainkannya meskipun dia nggak punya lawan. Hingga akhirnya dia mahir dan malah menjadi tontonan teman-temannya. Forrest dan beberapa rekannya pun pulang dan atas aksinya dalam Vietnam War yang menyelamatkan beberapa rekannya, Forrest Gump malah dianugerahi Medal of Honor oleh Presiden Lyndon B. Johnson secara langsung dan kembali disiarkan oleh TV. Pada saat gelombang protes dan aksi akbar anti perang yang dikenal dengan peristiwa March of the Pentagon, Forrest secara tidak sengaja malah ikut ambil bagian dan berpidato. Sayangnya ada yang mensabotase mic-nya sehingga pidatonya tentang perang Vietnam tidak kedengaran. Dia kemudian akhirnya bertemu kembali dengan Jenny. Pada saat ini, Jenny malah sudah mulai bergabung dengan komunitas hippie yang sedang hits pada saat itu. Secara nggak sadar, scene ini sebenarnya memperlihatkan kita sejarah awal mula istilah hippie atau hipster yang menjadi tren remaja kala itu. Komunitas ini mengagung-agungkan nilai cinta, perdamaian, dan harmoni. Mereka anti kemapanan dan mengadopsi gaya hidup yang bebas seperti tinggal dalam van dan berpindah-pindah tempat, experimenting terhadap drugs, mendengarkan musik rock and roll yang dianggap tabu oleh generasi di atas mereka pada saat itu, dan pastinya gaya pakainya itu ya nyeleneh, rambut yang dibiarkan terurai, berantakan, bertelanjang kaki. Karena style hidup mereka seperti itu, Jenny akhirnya harus berpisah dengan Forrest Gump sekali lagi. Setelahnya, Forrest terus mengembangkan bakatnya bermain pingpong dan bahkan
membuatnya menjadi selebriti terkenal setelah dia diajak ke Tiongkok untuk bertanding melawan tim pingpong Cina. Karena pengalamannya menginjakkan kaki di Tiongkok tersebut, Forrest Gump diundang dalam sebuah talk show TV terkenal pada saat itu, yaitu Close the Door. The Dick Cavett Show, di mana dia bisa duduk bersama dengan seorang legend lainnya bernama John Lennon. Setelah acara tersebut, dia kembali bertemu dengan Letnan Dan setelah berpisah cukup lama. Letnan Dan Taylor kini menjadi pemabuk berat dan sakit hati terhadap negaranya sendiri. Di New York City, dia menghabiskan waktu dan malam tahun baru tahun 1972 bersama dengan Letnan Dan Taylor. Kemudian pada tahun 1974, Forrest yang telah menjadi anggota tim pingpong US Army diajak bertemu dengan Presiden Richard Nixon dan ditempatkan di sebuah hotel mewah pada saat itu yang adalah The Watergate Hotel. Lokasinya berada di kompleks Watergate. Disinilah dia mengungkapkan aksi mencurigakan di gedung lain yang ternyata itu adalah skandal Watergate yang terkenal yang membuat Presiden Nixon terpaksa harus mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden. Setelahnya, Forrest Gump secara resmi dibebas tugaskan dari militer setelah perang berakhir dan dia pun pulang ke Greenbow, Alabama, berkumpul kembali bersama dengan ibunya tercinta. Di rumahnya, Forrest Gump mendapati begitu banyak barang kiriman yang berupa bat pingpong dari sebuah perusahaan. Ternyata Forrest di-endorse perusahaan tersebut. Asik. Waktu itu sudah ada endorse loh ya. Nggak tanggung-tanggung, Forrest mendapatkan uang dari hasil endorse-nya itu $25.000. Tidak lupa dia juga mengunjungi keluarga sahabatnya, Baba, dan mendatangi makamnya untuk memenuhi janjinya tentang bisnis udang. Dia menggunakan penghasilan dari endorse bat pingpongnya untuk membeli perahu di Bayou Le Batre, kampung dari Baba. Perahu ini kemudian diberi nama Jenny yang dia gunakan untuk menangkap udang. Letnan Dan kembali bertemu dengan Forrest dan mereka pun memulai aksinya menangkap udang bersama-sama. Awalnya memang agak susah sih. Petualangan mereka menangkap udang kemudian membawa mereka harus berhadapan dengan salah satu bencana badai terhebat dalam sejarah Amerika, yaitu Carmen Hurricane. Perahu mereka ternyata satu-satunya yang selamat dari badai tersebut dan mereka berhasil menangkap udang dalam jumlah yang sangat besar. Mereka pun akhirnya mendirikan perusahaan udang Baba Gump Shrimp. Setelah itu, Letnan Dan akhirnya berterima kasih kepada Forrest karena telah menyelamatkan hidupnya saat perang Vietnam. Di sini bisa kita lihat perubahan atau transisi sikap dari Letnan Dan Taylor yang tadinya negatif terhadap negaranya dan hidupnya kini malah berubah menjadi semakin positif dan berdamai dengan hidupnya tersebut. Dan di sini juga ada Easter egg lewat tayangan TV, yaitu peristiwa percobaan pembunuhan terhadap Presiden Gerald Ford. Ketika mereka berdua lagi nonton TV, Forrest Gump mendapatkan kabar kalau ibunya sakit. Dia pun buru-buru pulang seperti biasa dengan berlari dan menemui ibunya. Ibunya pun meninggal karena kanker. Sebelum meninggal, sebuah nasihat repetisi yang kita dengar di awal film yang sebenarnya memiliki pesan moral yang sangat dalam. Forrest Gump dengan bangga selalu menceritakannya. Life is a box of chocolates, Forrest. You never know what you're gonna get. Letnan Dan Taylor kemudian berinvestasi ke sebuah perusahaan yang disebut oleh Forrest Gump dengan Some Kind of Fruit Company. Yang ternyata tahu nggak, perusahaan ini sekarang dikenal dengan nama Apple Incorporate, yang mana produknya dengan bangga kalian pamerkan ke teman-teman kan? Saya sih enggak. Keduanya pun kini menjadi jutawan, tapi Forrest Gump juga memberikan setengah dari pendapatannya kepada keluarga Baba, yang akhirnya memberikan mereka penghidupan yang lebih layak. Pada tahun 1976, Jenny akhirnya pulang dan menemui Forrest di rumahnya. Jenny sekarang menjalani proses pemulihan dari kecanduannya terhadap narkoba selama bertahun-tahun dan tinggal bersama Forrest. Jenny juga akhirnya memberikan Forrest hadiah, sebuah sepatu baru yang membuat Forrest tentu saja senang bukan main. Akhirnya Forrest melamarnya, tapi malam itu belum mendapatkan jawaban. Kemudian di malam yang sama, Jenny akhirnya menyelinap masuk ke kamar Forrest dan memberitahu Forrest bahwa dia mencintainya dan keduanya pun bercinta. Tapi keesokan paginya Jenny lagi-lagi pergi meninggalkan Forrest. Karena patah hati, Forrest akhirnya berlari dan terus menghabiskan waktunya selama kurang lebih 3 tahun berlari maraton lintas negara tanpa henti sampai dia gondrong dan berewokan. Aksinya berlari maraton panjang ini malah membuatnya semakin terkenal hingga akhirnya dia pulang kembali ke Greenbow. Di sini juga ada Easter egg sebenarnya yang menyebut nama Charles Cooper yang merupakan seorang jurnalis
medis veteran yang terkenal pada era itu. Lalu di era ini pula lah stiker bumper mobil mulai menjadi tren. Lalu ada sablon kaos logo emoticon senyum yang menjadi inspirasi orang-orang pada saat itu gara-gara Forrest Gump. Dan akhirnya scene berikutnya memperlihatkan kita ke timeline yang kita lihat di awal film, ketika masyarakat sedang dihebohkan oleh tragedi penembakan Presiden Ronald Reagan. Kita akhirnya tahu bahwa Forrest Gump sedang menunggu di halte bus karena dia menerima surat dari Jenny yang meminta Forrest untuk mendatanginya. Orang asing yang ditemani Forrest Gump berbicara juga sudah berganti ya. Awalnya adalah seorang cewek yang cuek mendengarkan ceritanya, lalu ada bapak-bapak yang menganggap ceritanya itu lelucon, hingga akhirnya ibu-ibu yang excited dan setia mendengarkan cerita dari Forrest Gump. Sebenarnya ini bisa menjadi gambaran kita para audiens yang mungkin secara nggak sadar kalau mulai dari awal film kita bakalan bereaksi sama dengan orang asing yang ada di film tersebut, hingga terakhir menjadi sangat excited mendengarkan endingnya. Ibu-ibu ini kemudian memberitahu Forrest bahwa alamat di surat Jenny itu hanya berjarak beberapa blok dari sini, jadi dia tidak perlu naik bus. Forrest kemudian bergegas ke alamat tersebut dan akhirnya bertemu kembali dengan Jenny. Di rumah tersebut, Jenny memperkenalkannya kepada seorang anak yang diberi nama Forrest Gump Jr. Ternyata anak itu adalah anak hasil dari percintaan mereka sebelum Forrest lari maraton karena stres. Jenny juga memberitahu Forrest bahwa dia sedang sekarat akibat sebuah virus yang secara medis sudah tidak bisa disembuhkan lagi. Mereka pun memutuskan untuk pindah kembali ke Greenbow. Jenny dan Forrest akhirnya menikah, tapi usia pernikahan mereka tidak bertahan lama. Setahun kemudian, Jenny akhirnya meninggal. Setelah itu, Forrest terus melanjutkan hidup sebagai orang tua tunggal, mengajari anaknya banyak hal sebelumnya yang juga dia dapatkan dari pengalaman hidupnya. Bermain pingpong, memancing, main enggak sih. Kemudian Forrest mengantar putranya menunggu bus antar jemput sekolah di hari pertama anaknya tersebut bersekolah. Sama persis di awal film ketika Forrest diantarkan oleh ibunya. Setelah Forrest Junior berangkat, sehelai bulu di kaki Forrest terlihat terbang dan filmnya pun berakhir. Oke, masih perlu direview mengenai film ini. Oscar sebenarnya sudah menjadi jawaban. Film ini adalah salah satu film terbaik yang membuat saya merasa tidak pantas untuk menjadi orang yang mereview film hebat ini. Saya lebih tertarik kepada beberapa poin yang telah saya catat dan beberapa detail yang mungkin luput dari perhatian kita pada saat menonton. Salah satu dari sekian banyak subplot yang dihadirkan oleh Forrest Gump adalah karir dari Forrest sebagai pemain pingpong profesional. Kalian sadar gak kalau selama Forrest main pingpong dalam film ini, dia gak pernah berkedip loh. Dia adalah sosok pendengar yang baik. Ketika dia awalnya belajar main pingpong, salah satu rekan militernya memberitahu Forrest bahwa trik permainan pingpong ini sebenarnya adalah terus memperhatikan bola, dan sejak saat itu dia melakukannya. Tapi hebatnya dia benar-benar melakukannya secara harfiah. Tahu kan, memperhatikan atau mempelototi bola tanpa berkedip. Nah, itulah yang membuat dia jago banget main pingpong. Dan mungkin kalian berpikir kalau adegan Forrest bermain pingpong itu dimainkan oleh atlet pingpong profesional? Enggak sama sekali. Kayaknya nggak mungkin ada pemain pro sekalipun yang bisa memainkan permainan tersebut sesempurna yang dimainkan oleh Forrest Gump. Faktanya, bola pingpong itu adalah CGI. Forrest Gump adalah sebuah film yang menceritakan perjalanan hidup Forrest Gump selama beberapa dekade, dari masa kecilnya hingga paruh baya. Dalam film ini, Forrest Gump mengalami banyak transformasi, yang mana ada satu hal yang kita lihat konsisten dalam hidupnya. Setiap kali film ini menunjukkan adegan di mana usia Forrest bertambah, dia selalu mengenakan kemeja kotak-kotak berwarna biru. Detail seperti ini mungkin tidak menarik perhatian audiens, padahal sebenarnya sangat membantu untuk memperjelas film ini secara visual naratif. Salah satu kekonyolan kecil sepanjang film ini adalah semua foto Forrest Gump yang muncul dalam film tersebut diambil bersama dengan orang-orang penting atau pada acara-acara penting. Dan perhatikan matanya Forrest Gump, dia selalu terpejam loh di foto-foto itu. Ada yang nyadar nggak? Kalau cuma dengar alur ceritanya doang sih nggak bakalan tahu, nggak seru. Tapi ini adalah detail kecil yang sebenarnya cukup absurd loh, yang menandakan Forrest Gump sebagai karakter bodoh setiap kali berada di tengah beberapa momen bersejarah sepanjang masa. Kita kembali ke detail yang kita sebutkan di awal. Ada 3 detail yang kita fokuskan. Sebenarnya banyak sih, tapi saya nggak mau durasi video ini panjang, penontonnya dikit. Pertama, coklat. Coklat di sini menjadi simbol yang punya pesan tersembunyi. Sebenarnya sudah terungkap dalam film. Hidup itu seperti sekotak coklat. Antum tidak pernah tahu apa yang akan antum dapatkan.
Ini adalah warisan kekal yang diturunkan kepada Forrest Gump dari ibunya, yang menggambarkan situasi Forrest Gump sepanjang film. Seorang anak laki-laki underrated yang diremehkan dari Alabama, kemudian mendapatkan banyak keberuntungan dengan berinteraksi dengan beberapa tokoh penting dalam sejarah di abad ke-20 dan bahkan memiliki beberapa pengalaman unik yang tidak akan pernah dia rencanakan. Singkatnya, expect the unexpected and be open-minded. Itu moral story-nya. Lalu dihubungkan dengan sepatu, di mana di sepanjang film ini sepatu menjadi elemen penting Forrest untuk menjalani hidupnya. Dimulai dengan penggambaran hidupnya dari awal, di mana dia adalah anak penderita kelainan struktur tulang yang mengharuskannya berjalan menggunakan bantuan besi penyangga di kakinya. Karena kelainan ini malah memberikan Elvis Presley inspirasi dance performnya, meskipun ini fiksi ya. Lalu dilanjutkan dengan perjalanan Forrest dengan mengenakan berbagai macam sepatu hingga mendapatkan hadiah sepatu dari Jenny. Sepatu ini sama terlihat seperti yang dikenakan oleh orang asing di awal film. Dan yang paling membuat penasaran adalah sehelai bulu yang membuka dan menutup film ini. Bulu ini melambangkan fakta bahwa sebenarnya Forrest tidak pernah membuat keputusan apapun untuk masa depannya. Dia hanya mengikuti apapun yang datang kepadanya. Dia membiarkan masa depannya melayang menjalani hidupnya yang tertiup angin apapun yang menerpa dirinya pada saat itu. Ingat bagaimana dia bergabung dengan tim sepak bola atau American football, dan bagaimana dia bergabung dengan tentara, bergabung dengan pemain pingpong profesional. Itu hanya 3 contoh nyata saja, kisah yang tidak pernah dia rencanakan sama sekali. Jadi Forrest Gump adalah bulu itu. Moral story dari film ini juga sebenarnya masih banyak lagi, seperti misalnya to have good friends, be a good friend. Tidak ada pertemanan yang lebih baik daripada Forrest Gump dan Baba yang dia temui pada saat perang Vietnam kan. Lalu pelajaran yang bisa kita catat berikutnya adalah do what you love no matter what. Forrest Gump itu sangat suka memotong rumput, sehingga dia melakukannya bahkan ketika dia sudah menjadi seorang jutawan, triliuner. Di luar itu, kalian pasti melihat itu bodoh, tapi dia sebenarnya nggak peduli. Dia selalu jujur pada dirinya sendiri. Jujurlah pada diri sendiri tentang apa yang membuat kalian itu bahagia. Dan masih banyak lagi sebenarnya moral story yang ada dalam film ini. Ada yang mau tambahkan? Di kolom komentar ya. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.